Ekonomi, mahasiswa PPG dalam Jabatan Ekonomi Angkatan 1 tahun 2022, LPTK Universitas Sriwijaya dengan induk mahasiswa 06204822225029 dan nomor UKG 201501150778 akan melaksanakan ujian kinerja dengan materi konsep ilmu ekonomi kelas 10 IPS semester ganjil di SMA Negeri 6 Lubuk Linggau pada hari Kamis tanggal 6 Oktober tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa dimulai. Apa kabar semuanya anak ibu? Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik. Hari ini kita bisa berjumpa kembali di pelajaran ekonomi pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022. Ibu akan cek dulu ya kehadirannya. Ya, Bu. Ansa Dewo, Hadir, Bu. Abdul Rahman Ardi, Hadir, Bu. Aditya Pratama, Hadir, Bu. Tuti, Ramadan Rambe, Hadir, Bu. Reva Rindiani, Reno Destian Nugraha, Halo. Heru Cahyo Immanuel, Ramadan Saputra. Hadir, Bu. Ya, tapi Sabtu dan keadaan sakit, kita doakan semoga teman kita segera pulih dan sekolah kembali. Amin. Ya. Tetap semangat ya belajar hari ini. Siap, Bu. Kita bukunya bab 1 mengenai konsep dasar ilmu ekonomi. Sebelum Ibu lanjut materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu bahwa hari ini Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Sebelum kita lanjut ke materi, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran hari ini. Diharapkan setelah mengikuti proses pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL dengan metode diskusi, media PowerPoint pada materi pokok konsep dasar ilmu ekonomi, peserta didik mampu 1. Memahami pengertian ilmu ekonomi. 2. Mengidentifikasi masalah ekonomi. 3. Memahami konsep pilihan
Keempat, memahami kebutuhan dan alat pemuas kebutuhan. Ya, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu harapkan anak-anak Ibu saksikan terlebih dahulu video pembelajaran yang Ibu tampilkan di depan. Terakhir yaitu memenuhi semua kebutuhan sesuai dengan yang telah dibagi menjadi 3. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer itu? Jadi, kebutuhan primer ini adalah kebutuhan pertama yang harus dipenuhi oleh manusia untuk kelangsungan hidupnya. Jadi, kalau misalnya kebutuhan primer ini tidak dipenuhi, ini bisa mengganggu kelangsungan hidup. Nah, contohnya apa aja? Makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal. Coba kalau kalian tidak makan, tidak minum, kira-kira kalian bisa bertahan hidup nggak? Mungkin untuk beberapa hari bisa, tapi jika itu dilakukan dalam jangka waktu yang panjang, kalian pastinya tidak akan bisa bertahan hidup. Hidup kalian pasti akan terganggu. Nah, kemudian yang kedua yaitu kebutuhan sekunder. Nah, kalau kebutuhan sekunder ini sifatnya pelengkap. Jadi setelah kebutuhan primer yang terpenuhi, barulah elektronik seperti gadget, televisi, dan lain-lain. Coba kalau misalnya kalian tadi nih, gak beli makanan, gak bisa bertahan hidup kan? Nah, kalau misalnya kalian gak punya gadget atau gak punya televisi, kalian masih bisa hidup gak? Tetap bisa kan? Karena barang-barang sekunder ini hanyalah pelengkap. Yang ketiga ada tersier. Nah, kalau misalnya tersier ini kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Dan jadi kalau misalnya tersier ini adalah barang-barang mewah. Jadi ingat, primer itu utama, sekunder itu pelengkap, dan tersier itu barang-barang yang mewah. Jadi itu tidak harus dipenuhi. Kita gunakan bersamaan, tidak individu. Dulu pertemuan kita hari ini, pembahasan kita di pertemuan ini. Sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Setelah Ibu saksikan video yang Ibu tampilkan, sudah terlintas sedikit materi yang akan kita pelajari hari ini. Sebelum kita ke materi ilmu ekonomi, Ibu akan mengingatkan dulu. Belum ini kalian pernah sekolah di SMP kan? Belajar mengenai IPS terpadu. Di situ ada pelajaran ekonomi. Berarti tidak asing lagi kata-kata ekonomi. Ibu mau bertanya, siapa yang tahu tentang pengertian ekonomi? Ekonomi adalah aturan rumah tangga. Ya, kata temannya, ekonomi itu adalah aturan rumah tangga. Ekonomi itu berasal dari apa? Dari bahasa Yunani, yaitu oikonomia. Oikos berarti Rumah tangga. rumah tangga, sedangkan nomos berarti aturan. Jadi ekonomi adalah aturan rumah tangga. Ya. Pinter anak Ibu. Sekarang kita ke pengertian ilmu ekonomi. Ekonomi adalah ilmu yang mempelajari para pengusaha berdapat dan mengembangkan atau peredaran ilmu ini karena manusia memiliki kebutuhan dari kebutuhan yang tidak terbatas dapat sumber Iya, pengertian dari ilmu ekonomi adalah menurut Paul A. Samuelson mendefinisikan sebagai suatu studi tentang perilaku orang dan masyarakat dalam memilih cara menggunakan sumber daya yang langka dan memiliki beberapa alternatif penggunaan dalam rangka memproduksi berbagai komoditas untuk kemudian menyalurkannya. Benar kata temannya tadi. Sekarang kita ke inti masalah ekonomi. Ada yang dikatakan mengenai kelangkaan. Pernah tidak mendengar kata-kata kelangkaan? Pernah. Nah, kemarin negara kita terjadi kelangkaan. Minyak Apa? goreng. Minyak goreng. BBM. Ya, ketika kita pandemi langka akan masker.
sedikit, sedangkan yang membutuhkan banyak. Itu adalah pengertian kelangkaan. Ayo Farel kembali sebutkan pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan suatu kelangkaan. Iya, betul. Teman kalian tadi sudah mendefinisikan kembali tentang pengertian kelangkaan. Terbatasnya sumber daya sehingga mengakibatkan kebutuhan manusia tidak tercukupi. Saat ini kita memerlukan sesuatu, kita tidak bisa mendapati apa yang kita perlukan. Hal ini disebut kelangkaan. Paham? Tetap semangat ya. Ya. Sekarang kita ke jenis-jenis kelangkaan. Ada berapa? 3. Ada 3. Yang pertama apa? Ya, sumber daya manusia. Yang kedua? Sumber daya alam. Yang ketiga? Sumber daya modal. Sempurna. Sumber daya manusia. Ya, betul. Jadi kelangkaan sumber daya manusia itu yang kembali ke manusianya. Maka akan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian profesional. Kedua, tentang kelangkaan sumber daya alam. Daya yang tidak bisa diperbarui. Nah, yang tidak bisa diperbarui ini yang bisa menjadi kelangkaan. Kenapa? Karena sumber daya itu hanya satu kali bisa dimanfaatkan. Apa yang tidak bisa diperbarui? Apa? Iya, batu bara. Timah. Ketiga? Emas. Keempat? Minyak bumi. Ya, banyak sekali kita pakai sekarang adalah minyak bumi. Kalau tidak dimanfaatkan secara baik, maka suatu saat akan terjadi atau tidak ada sama sekali. Ketiga, kelangkaan akan sumber daya modal. Di sini sumber daya modal apa? Iya, sama modal. Modal itu ada uang. Bisa juga modal akan peralatan, mesin, gedung, tenaga manusianya itu sendiri. Ada dampak dari kelangkaan. Yang pertama, jadi dampak dari kelangkaan itu sangat-sangat berpengaruh. Karena apa? Karena dia langka. Contohnya minyak goreng langka, maka harganya terjadi naik. Maka adanya kenaikan akan harga. Kedua, pengangguran meningkat. Kenapa bisa mempengaruhi? Ya, karena tidak tersedia lapangan kerja, sumber daya yang terbatas, maka perusahaan itu gulung karena biaya produksinya besar, mengakibatkan pengangguran meningkat. Ketiga, kriminalitas meningkat atau tinggi. Iya, karena orang ingin memenuhi kebutuhannya, harganya mahal, mereka tidak ada uang, maka terbesitlah cara-cara yang tidak baik. Keempat, angka kemiskinan bertambah. Kenapa? Karena mereka tidak bisa memenuhi kebutuhan. Paham? Pinter anak ibu. Walaupun sudah siap, tetap semangat. Sekarang kita berlanjut ke tentang materi menentukan pilihan yang tepat. Kenapa kita harus memilih pilihan yang tepat? Karena kita harus mempunyai pilihan bahwa keputusan atau kebutuhan yang akan kita penuhi itu adalah tepat dan berguna bagi kita. Pilihan ekonomi adalah keputusan dasar untuk menggunakan sumber daya yang lengkap dengan cara
Yang pertama, skala prioritas dan pengelolaan uang. Skala prioritas. Ya, siapa yang bisa menyebutkan apa itu skala prioritas? Iya, betul sekali apa kata temannya. Jadi skala prioritas adalah mengurutkan kepentingan dari yang terpenting sampai yang tidak terpenting. Itulah skala prioritas. Bisa dilihat di depan. Di situ ada 3 skala prioritas dalam memenuhi kebutuhan kita. Yang pertama, prioritas pertama itu apa? Ya, yang pertama adalah kebutuhan primer, kebutuhan sekarang. Prioritas kedua, ya betul sekali, kebutuhan sekunder dan kebutuhan masa. Ketiga, yang pinter. Yang ketiga adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan. Apa sih itu kebutuhan? Ya betul. Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan. Sekarang kita ke macam-macam kebutuhan. Kebutuhan itu dibagi menjadi berapa? Menjadi 4. Yang pertama, kebutuhan berdasarkan intensitas. Yang kedua, waktu pemenuhannya. Yang ketiga, menurut waktu. Yang ketiga, sifat dan subjek. Ya, yang pertama, kita ke macam-macam kebutuhan pokok manusia. Ada 3. Apa? Sekunder, tersier. Betul. Ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Sekarang kita ke pengertian yang pertama. Apa sih itu kebutuhan primer? Kebutuhan primer, jenis kebutuhan dasar yang harus dipenuhi agar manusia dapat mempertahankan hidupnya. Contoh, kebutuhan primer, pangan, makanan, sedang, pakaian, papan, rumah. Ya, betul sekali apa yang dikatakan Puji mengenai kebutuhan pokok manusia menurut intensitasnya. Yang pertama, kebutuhan primer. Dia kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya, makan, minum, pakaian, rumah. Itu adalah kebutuhan primer. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya, ya betul. Ketiga, kebutuhan tersier atau kebutuhan akan barang mewah. Ya, ini bisa dipenuhi ketika kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Kalau ada biaya atau uang lebih boleh dipenuhi, tapi kalau tidak apa-apa. Tidak mengganggu kelangsungan hidup. Paham? Sekarang kebutuhan menurut sifatnya ada 2. Ada jasmani dan rohani.
Jasmani itu berhubungan dengan tubuh. Kalau rohani dengan kejiwaan. Contoh jasmani apa? Seperti beribadah, rekreasi. Terus kalau kita sudah jenuh, kita bisa liburan atau rekreasi. Paham? Sekarang kebutuhan menurut waktu ada dua. Apa? Ya betul, ada dua. Kebutuhan sekarang dan kebutuhan yang akan datang. Apa? Yang akan datang. Iya, berarti berhubungan dengan masa depan. Menabung untuk sekolah, menabung untuk haji, dan lain-lain. Lalu kebutuhan yang sekarang. Contohnya adalah menentukan ketika lapar, minum bagi orang kehausan, tempat tinggal untuk berteduh dari panas dan hujan. Iya, betul sekali. Berarti kebutuhan yang sekarang kita butuhkan. Ketika lapar kita makan, ketika kita haus kita minum, ketika kita sakit apa? Paham? Sekarang kebutuhan menurut subjeknya. Ada kebutuhan individu dan sosial. Ya, individu perorangan berarti kebutuhan yang berhubungan individu seperti sekolah buku sepatu, ibu buku laptop, anak bayi buku susu, dan lain-lain. Terus kebutuhan sosial apa yang bisa dimanfaatkan secara bersama-sama? Yang betul, jembatan, jalan, fasilitas olahraga. Anak ibu perhatikan di depan. Di sini ibu tampilkan sebuah gambar. Di sini ada gambar apa? Gambar apa? Orang ya. Orang lagi mengantri air bersih. Berarti di sini ada kelangkaan akan air bersih. Kenapa kira-kira? Iya, salah satunya musim kemarau. Kedua, di sini ada gambar apa? Ya betul. Orang lagi mengantri ngisi BBM. Ada kelangkaan di sini. Kenapa? Karena minyaknya terbatas. Ketiga, orang lagi mengantri beli minyak goreng. Nah, setelah kita mendefinisikan gambar di depan, anak ibu akan melakukan diskusi kelompok. Kita bagikan LKPD, kalian bersama-sama kawan kelompoknya mencari memecahkan permasalahan yang ibu tampilkan di depan ini. Paham? Ya. Bentuk kelompok menjadi 6 kelompok. Ya, perhatikan ya, LKPD-nya di situ ada gambar kan? Di situ ada soal. Dari gambar, deskripsikan fenomena apa yang terjadi di masyarakat dan tentukan faktor dan bagaimana cara mengatasi fenomena tersebut. Silakan anak ibu cari di buku informasinya. Bisa?
sambil kalian kerja kelompok itu akan mengambil nilai ya, nilai keterampilan dan nilai sikap. Sudah belum? Sudah kita presentasikan hasil kerja kelompoknya dengan semangat ya. Dengan suara yang lantang biar teman-teman semuanya mendengar presentasinya. Ya. Silakan kelompok dengan semangat dan suara yang lantang. 1. Naiknya harga minyak nabati. Akibat kenaikan CPO, produsen minyak goreng memilih menjual minyak goreng ke luar negeri. Ada yang ingin bertanya? Bagaimana cara mengatasi kelangkaan minyak goreng? Pemerintah pun mengatur Taman Pipe Oil Indonesia pada Rabu 25/2 berikut ini 5 kebijakan yang diterbitkan oleh pemerintah perdagangan RI untuk mengatasi kenaikan minyak goreng di Indonesia. 1. Kebijakan satu harga. Kebijakan ini terkait dengan pengaturan harga minyak goreng naik di masa Januari 2022. 3. Harga eceran tertinggi minyak goreng. Dalam kebijakan penetapan HET minyak goreng berbeda-beda tergantung dari kemasannya yaitu HET. Sudah paham, Pak? Ya, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 2 ungkapan. Bahan bakar adalah bentuk energi. Bahan bakar adalah bentuk energi yang digunakan untuk energi mesin, yang digunakan untuk produksi seperti pengerjaan kelangkaan barang dan jasa. Dan mengatasi kelangkaan bahan bakarnya, dan mengundur, mengelola sampah organik dan anorganik. Mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan yang ditanyakan. Cara mengatasi kelangkaan bahan bakar minyak, menghemat BBM, tidak merusak alam sembarangan, menanam kembali hutan yang gundul, mengolah sampah organik dan anorganik. Apakah sudah paham? Sudah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 2 sudah melakukan presentasi kelompoknya. Sekarang kita lanjut ke kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan hasil dari kelompok kami. Krisis air di Indonesia dan faktor penyebabnya.
Krisis air bersih merupakan permasalahan lingkungan yang dialami oleh banyak negara termasuk Indonesia. Masalah ini masuk dalam 193 negara. Kebutuhan yang terus meningkat. 2. Distribusi air tawar yang tidak merata. 3. Pencemaran air yang semakin meningkat. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi krisis air bersih. 1. Menghemat air. Salah satu langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi krisis air adalah dengan cara menghemat penggunaan air dan tidak melakukan pemborosan. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita lanjut ke kelompok 5. Silakan, Nak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5, penyebab kelangkaan minyak goreng di Indonesia. Naiknya harga minyak nabati. CPO merupakan salah satu jenis minyak nabati yang paling banyak diminati oleh masyarakat dunia. Saat ini harga CPO di pasar dunia sedang mengalami kenaikan harga. Kenaikan itu dari USD 1.100 menjadi USD 1.340. Produsen akan mendapatkan keuntungan yang lebih besar apabila menjual minyak goreng ke pembeli. 2. Pemerintah mencanangkan program G30. Penyebab kedua yang terjadi adalah kewajiban pemerintah terkait dengan program G30. Program G30 adalah program pemerintah untuk mewajibkan pencampuran 30% di ESA dengan 70% bahan bakar minyak jenis solar. 3. Pandemi COVID-19 dari volume ekspor setiap tahun. Ada yang enggak? Baiklah, saya akan menjawab dari Anda. 1. Kebijakan persetujuan ekspor. 2. Harga eceran tertinggi. 3. Domestic market obligation dan domestic risk obligation. Udah jelas belum? Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kelompok 5 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sekarang kita lanjut yang terakhir ya, kelompok 6. Silakan, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sama seperti air dan udara, yang penting bagi manusia yang hidup untuk tugas sehari-hari dan kelangsungan hidup bebas hambatan. Pentingnya bahan bakar untuk mobil tidak bisa selalu terlihat. Situasi tipikal adalah dalam kasus terhenti karena fakta bahwa ada kekurangan bahan bakar. Cara mengatasinya, salah satu cara kita untuk menyelamatkan lingkungan adalah dengan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Hal ini dimulai ketika kita memilih kendaraan yang menggunakan teknologi terkini yang menghemat BBM. Tidak hanya itu, penggunaan listrik di dalam rumah tangga juga harus ditekan. Berjalan kakilah apabila hanya pergi ke tempat yang dekat, dan juga tidak ada salahnya untuk menaiki angkutan umum demi menghindari yang namanya macet dan menghemat bahan bakar. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada kelompok 6 sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Sebelum kita lanjut ke tahap berikutnya, kita akan menyimpulkan dulu apa sih hasil dari diskusi kelompok kita hari ini. Kelangkaan apa, Nak? Minyak goreng. Sama air bersih. Apa yang bisa kita ambil dari kesimpulan itu? Harus menghemat. Iya, yang pertama harus menghemat. Kedua, tidak merusak alam. Ketiga, ya mengurangi pemakaian minyak
Bisa dengan berjalan kaki atau naik sepeda. Ya. Ibu akan memberikan reward kepada kelompok yang betul-betul aktif, bagus cara penampilan presentasinya. Ya, bukan semuanya tidak bagus, tapi semuanya bagus. Tapi ada satu kelompok yang semangat mempresentasinya baik. Ibu akan berikan ke kelompok 6. Ya, terima kasih. Ya, Ibu akan membagikan soal tes pengetahuan atau mengukur sampai mana keberhasilan belajar hari ini. Kerjakan dengan cermat, baca dulu, tulis nama, kelasnya jangan lupa. Terus silakan disilang isiannya. Paham? Kalau sudah, silakan yang duduk paling terakhir berdiri, kumpulkan lembaran punya temannya. Heru. Ibu menutup pelajaran hari ini, kita akan menyimpulkan terlebih dahulu. Materi kita hari ini tentang apa? Tentang ilmu ekonomi, penolakan, dan kebutuhan. Apa yang bisa kita dapat hari ini? Ya, kebutuhan itu ada berapa? Pertama, intensitas. Kedua, waktu. Sifat. Ya, pengertian ilmu ekonomi. Ya, terus ada skala prioritas. Menyusun atau menurunkan kebutuhan dari yang paling pokok ke kebutuhan yang paling terkecil. Ya baik, tugas anak ibu untuk minggu depan, silakan anak ibu pelajari bab 2 mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Bukunya dibaca di rumah. Minggu depan kita berjumpa kembali di hari Kamis di pelajaran ekonomi. Ibu doakan semoga anak ibu semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Ya.